Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari bergerak, DKMT maju jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mudidin wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini kita sudah di 8 Ramadan 1444 Hijriah. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang puasa adalah bulan jihad. Jadi kita berjihad bersama ustaz kita yang terhormat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hasan Hasim. Beliau juga Kesra Kota Kendari, mantan sudah pensiun, alhamdulillah. Dan juga membahas topik kita hari ini bersama pengurus BKMT Kota Kendari yang sempat hadir, kemudian pengurus BKMT Kecamatan Kendari dan Kendari Barat. Begitu Bu ya? Sama saya juga di Tipulu, Kendari Barat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Ustaz. Sebentar akan kita buat pertanyaan, sesi tanya jawabnya dua sesi ya. Kami persilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari beserta seluruh pengurusnya dan jamaahnya, wabil khusus juga Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari Barat serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Saya juga menyapa sahabat saya, Bapak yang dari MUI dan dari Kendari Sultra yang mendampingi kami sekaligus membantu, yang kami hormati dan kami muliakan. Pemirsa Sultra TV yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi menjelang siang yang cukup mubarakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berkenan memberikan irodahnya kepada kita sekalian yang berupa kesehatan zahir dan batin, sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti syiar Ramadan yang dirangkaikan dengan silaturahim. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan ibadah. Amin. Begitu pentingnya kata silaturahim, sampai-sampai kata silaturahim ini diabadikan dalam hadis qudsi yang menyatakan man ahabba ayab sutolahu fi rizkihi ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu, yang artinya man ahabba, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka peliharalah tali silaturahim yang sama dengan kita lakukan di tempat studio ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke hadapan junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah satu-satunya manusia pilihan Allah yang telah memperoleh gelar Khotamul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari seluruh nabi dan penghulu dari seluruh rasul, penutup dari seluruh nabi dan penutup dari seluruh rasul. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan siang hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas adalah Ramadan merupakan bulan jihad. Jamaah yang dimuliakan Allah, hamdan wa syukron,
Alhamdulillah kita pada hari ini telah memasuki bulan suci Ramadan hari ke-8. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh maghfirah. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita isi dengan amalan-amalan yang maksimal. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, merujuk sebuah Al-Quran. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak, Bu, kata-kata jihad itu diulang-ulang, yang artinya sedikit sekali yang memaknai jihad itu perang fisik. Sedikit sekali yang mengartikan perang fisik itu kital sebenarnya. Tapi yang paling banyak adalah jihad fisabilillah. Misalnya jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi kebodohan, jihad memerangi ateis supaya menjadi ketauhidan, jihad memerangi kemiskinan, dan semuanya itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Jadi sedikit sekali yang memaknai perang fisik atau perang kontak perang fisik. Itu sedikit sekali. Yang paling banyak adalah memaknai, mengartikan perang jihad fisabilillah itu adalah perang memerangi hawa nafsu, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menengok sejenak ketika sejarah awal mula baginda Rasulullah SAW berperang fisik, itu adalah tepatnya juga di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya pada tahun 2 hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah juga berperang memerangi kafir, orang-orang kafir. Beliau juga sedang berpuasa, Bu. Rasulullah SAW langsung memimpin perang Badar itu, dan alhamdulillah perang itu dimenangkan dengan gilang gemilang oleh baginda Rasulullah dan seluruh tentara-tentara, sebagian ada yang syuhada. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan mengenai jihad ini. Hadisnya menyatakan al-mujahidu man jahada nafsa bitalillah, yang artinya sesungguhnya seorang yang jihad itu adalah seseorang yang berusaha menahan hawa nafsunya demi untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya arti dari jihad. Jamaah yang dimuliakan Allah, menengok masalah sejarah ketika baginda Rasulullah SAW, ketika beliau setelah pulang dari perang dengan kemenangan gilang gemilang, dan kemudian begitu pulang sampai di kampung halaman disambut dengan sholawat Badar yang tadi barusan juga dimimpin Ibunda Ketua PKMT Kecamatan. Pada saat itu para ibu-ibu banyak yang bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya baginda Rasulullah, saya sebenarnya hati kecil kami, saya juga iri dan cemburu. Kalau bapak-bapak ini bisa berjihad, bisa berperang, bisa menahan dirinya untuk tidak marah, tapi bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah? Kami ini seorang ibu rumah tangga yang kami harus menjaga anak-anak mereka. Bisakah kami juga berjuang seperti bapak-bapak bersama baginda Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wahai ibu-ibu tercinta, sebenarnya jihad ibu tidak jauh beda dengan kami. Ibu jihadnya cukup berbaik hatilah kepada bapak-bapak.
yang pertama. Kemudian yang kedua, jihadnya adalah untuk la taghdam, untuk menahan supaya tidak marah. Kemudian jamaah bertanya lagi, ibu-ibu, selain itu apa masih ada lagi ya Rasulullah kami untuk berjihad? Kemudian Rasulullah menjawab, faradatan miraran, yang artinya jangan engkau marah. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, menahan untuk tidak marah itu adalah merupakan jihad yang amat besar. Makanya jangan heran ketika baginda Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Badar, kemudian Rasulullah sempat berseloroh mengatakan, kita barusan saja pulang dari perang yang kecil. Kemudian sahabat bertanya, baginda Rasulullah, mengapa dikatakan perang kecil? Bukan kita berdarah-darah, bahkan ada saudara kita yang tewas menjadi syuhada. Kata Rasulullah, kita masih akan menghadapi perang akbar, yaitu perang memerangi hawa nafsu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa amalan yang sebenarnya bisa kita tunaikan. Bayangkan Pak, hanya umat baginda Rasulullah yang hanya diberikan kesempatan ada yang namanya bonus bulan suci Ramadan. Walaupun rata-rata umat baginda Rasulullah itu umurnya tidak terlalu panjang. Rasulullah sendiri memberikan contoh dirinya sendiri, beliau wafat dalam usia sekitar 63 tahun. Sekarang karena usia kondisi karena sudah membaik, menurut kesehatan bisa bahkan ada yang mencapai sampai 70-80 tahun Pak Asis. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, mantola umuri wa khasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang telah diberi umur panjang dan bagus amal kebajikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk sementara uraian jihad mungkin sampai di sini dulu, mungkin nanti bisa berlanjut lagi. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Asis selaku pemandu. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Kiai. Ibu-ibu, setelah ini kita lanjut dengan diskusi ya. Pemirsa Sultra TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.